Itu dia pemirsa, ragam informasi yang akan hadir di Sindo Today hari ini. Tapi Sabrina, kau pernah belanja di Taman Puring mungkin? Pernah nggak ya? Pernah mungkin ya waktu SMA dulu. Iya, memang itu terkenal sekali, banyak sekali barang-barang unik juga di sana ya. Ada barang-barang dan juga harganya terjangkau. Betul. Nah, ini kalau misalkan belum pernah jalan-jalan ke Taman Puring atau belanja Taman Puring, sayang sekali. Karena semalam ini ada kejadian di mana Taman Puring yang legend dan dikenal sebagai pusat penjualan sepatu dan barang bekas, kemarin ini ludes terbakar. Kebakaran hebat melanda pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi di dalam pasar. Api pertama kali muncul pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 500 kios ludes terbakar. Petugas damkar kerahkan lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran guna padamkan api. Hingga saat ini, petugas pemadaman kebakaran terus berupaya melokalisir api lantaran sumber air yang sulit membuat kendala proses pemadaman. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru mengalami kemacetan. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 tidak dapat melintas karena asap kebakaran membatasi jarak pandang. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Yang abang tahu gimana sih bang? Di depan pojok, tapi udah setengah sih agak gitu. Kondisi kan udah sore ya, udah tutup juga ya, taruh ya gitu. Jadi ya udah, kalau kita main di belakang udah nggak keburu, gitu udah nggak bubar karena api udah merembet ke belakang sih, udah gede banget, udah bisa diselamatin semuanya juga. Ya. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Lokasi JS 29. Ini jumlah kios ada 552 kios. Yang kami saat ini masih ada 6 petugas kami yang berupaya untuk memadamkan sisa-sisa api, dan tetap ada mungkin teman-teman dan anggota kami yang standby di sini sampai dengan esok hari memastikan bahwa betul-betul sudah padam seluruhnya. Sementara itu. Ya pemirsa, imbas kebakaran pasar Taman Puring, jalur busway layang dari halte Majestic ke Puri Beta pun sempat terhenti. Kebakaran pasar Taman Puring berdampak langsung terhadap layanan Transjakarta Koridor 13 yang melayani rute layang CSW ke Ciledug. Di mana sejumlah penumpang tampak berjalan kaki dari halte Majestic. Mereka menyusuri jalan layang jalur khusus Transjakarta dan mencari akses untuk turun dari jalan layang. Diperkirakan ada sekitar 10 unit bus Transjakarta yang berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan. Bagaimana suasana Taman Puring pagi ini? Apakah masih ada kegiatan pendinginan? Dan untuk mengetahui update terkini terkait kebakaran dari Taman Puring, sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan di sana. Ya Hamzah, selamat pagi. Hamzah, apakah proses pendinginan masih dilakukan? Ya Bayu, Sabrina dan juga pemirsa, kondisi terkini dari kebakaran Taman Puring Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terjadi sejak Senin malam kemarin ini terlihat bahwa semua kios ataupun ratusan kios yang ada di Taman Puring ini hangus terbakar. Adapun beberapa gedung di sebelahnya yang dekat dengan pasar Taman Puring ini seperti Polsek Kebayoran Baru ini juga sempat terdampak karena Kapolres Jakarta Selatan ini menjelaskan bahwa tahanan yang berada di Polsek Kebayoran Baru ini juga sempat dipindahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk sementara. Adapun ini kondisi terkini yang dapat kami gambarkan, Bayu, Sabrina dan juga pemirsa, semua kondisi yang terlihat di sini ini merupakan kondisi aktual di mana barang-barang yang biasanya memang dijual di pasar Taman Puring seperti
sepatu, tas, dan juga kebutuhan barang-barang rumah tangga terlihat hangus terbakar. Informasi yang kami dapatkan ini sebanyak 552 kios terbakar di Pasar Taman Puring. Sedangkan kejadian kebakaran ini terjadi di sekitaran pukul 18.02 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 28 Juli 2025 dan proses pemadaman api memang sekitar 5 jam kurang lebih. Namun saat ini terlihat bahwa beberapa titik api ini masih terlihat, Bayu, Sabrina, dan juga pemirsa. Bahkan asap yang dapat kami rasakan di sini ini masih cukup tebal dan memang masih cukup membuat sesak. Adapun para warga dan juga para pedagang di Pasar Taman Puring ini sudah mulai kembali ke Pasar Taman Puring untuk mengais puing-puing dan juga barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Kami sempat melihat juga bahwa terdapat beberapa personel damkar yang hadir pada pagi hari ini untuk melakukan proses pendinginan lebih lanjut, karena seperti yang dilihat di layar televisi Anda bahwa api dan juga asap ini masih terlihat di Pasar Taman Puring. Terkait dengan penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring ini, kami juga masih belum mendapatkan informasi resmi dari pihak terkait. Hal ini dikarenakan memang proses olah TKP belum terlihat dilakukan di Pasar Taman Puring. Saat ini kondisi di sekitar Pasar Taman Puring, khususnya kondisi lalu lintas ini juga terlihat sudah kembali lancar. Dan kami melihat bahwa transportasi umum dan juga kendaraan pribadi yang melintas di Jalan Kiai Maja yang tepatnya ini berada di depan Pasar Taman Puring ini sudah kembali lancar. Ini bisa dilihat juga, Bayu, Sabrina, dan pemirsa, kondisi para warga dan juga pedagang yang mencoba kembali ke Pasar Taman Puring yang hanya tersisa puing-puing. Para warga ini juga kembali mengontrol kondisi kios mereka karena diinformasikan ini terdapat sekitar 552 kios. Hal ini memang Pasar Taman Puring ini cukup luas dan terkenal menjual barang-barang seperti sepatu, tas, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan harga murah. Adapun terkait dengan penyebab pasti kebakaran, kami ini masih terus menelusuri. Hal ini dikarenakan belum terlihat lagi adanya personel kepolisian ataupun damkar yang melakukan proses olah TKP. Kami sejak pagi tadi melihat bahwa hanya ada beberapa warga yang berusaha untuk mengais-ngais puing-puing yang terdapat di Pasar Taman Puring. Kami juga akan coba mencari tahu apa yang sedang dilakukan. Selamat pagi, Pak. Izin, Pak. Boleh tanya sedikit, Pak, terkait dengan kebakaran. Selamat pagi, Pak. Izin boleh tanya-tanya sedikit dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Ipan. Oke, Bapak punya kios di sini atau bagaimana, Pak? Punya saudara sih. Menjual apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Jam batu. Oke, Bapak kembali ke sini ini memang pengen ngeliat kondisi kios atau memang ada barang-barang yang mungkin bisa diselamatkan, Pak? Barangkali barang-barang yang bisa diambil, kita ambil gitu loh. Oke, Pak, kira-kira mungkin kerugian yang ditaksir ini kira-kira berapa sih, Pak, untuk kios Bapak? Bingung nggak? Ya paling berapa, nggak nyampe ratusan juta nggak. Oke, Bapak, selamat kembali melihat kondisinya. Kami turut prihatin, Bapak, terima kasih banyak. Itu dia, Bayu, Sabrina, dan pemirsa, memang kondisi dari para pedagang dan juga warga yang ada di kios Pasar Taman Puring ini terus mencoba untuk mengais ataupun melihat kondisi kiosnya karena berharap ada barang-barang yang memang masih bisa terselamatkan. Namun jika kami melihat kondisi terkini dari Pasar Taman Puring ini, semuanya hangus, bahkan bau hangus ini masih terus tercium hingga saat ini. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Bayu dan Sabrina. Ya, Hamzah, sejak semalam ini kan kita bisa melihat kebakarannya luar biasa besarnya, Hamzah. Lalu selain Taman Puring sendiri, sejauh mana kebakaran ini berdampak pada sekelilingnya? Apakah juga ada, saya ingat ada kantor polisi di sana, apakah juga ini terdampak dari kebakaran? Ya, Bayu, seperti yang saya sebutkan di awal, memang beberapa bangunan yang ada di sekitar Taman Puring seperti ada bangunan musola dan juga Polsek Kebayoran Baru ini yang berjarak sekitar 2 bangunan dari Pasar Taman Puring ini memang tidak terdampak kebakaran. Namun penjelasan dari Kapolres Jakarta Selatan ini terdapat tahanan
yang ada di Polsek Kebayoran Baru ini dipindahkan sementara ke Polres Jakarta Selatan untuk nantinya dibina kembali karena memang tadi malam ini api membumbung cukup tinggi, bahkan jalur Transjakarta Koridor 13 yang berada di jalan layang di seberangnya ini juga sempat terdampak dan membuat para penumpang ini tidak dapat melintas di jalan ataupun koridor 13 Transjakarta. Namun hingga saat ini kami melihat bahwa kondisi bangunan-bangunan yang berada di sekitar Pasar Taman Puring ini tidak terdampak, hanya lingkungan Pasar Taman Puring, karena di sebelah Taman Puring ini juga ada memang taman yang biasa digunakan oleh warga untuk mungkin kegiatan lari pagi dan berekreasi. Namun ini juga tidak terdampak, hanya saja bangunan keseluruhan dari Taman Puring yang berada di sini ataupun berjumlah 552 kios ini hangus terbakar, Bayu. Baik, Hamzah dan juru kamera tetap berhati-hati di sana karena masih ada bagian-bagian bangunan yang mungkin sedang rentan di sana. Tetap berhati-hati, Hamzah dan juru kamera. Terima kasih atas informasinya dan selamat kembali bertugas.